Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbuba SMPIT Rahmaniyah Boarding School. Baik, selamat datang kembali di channel tercinta kita SMPIT Rahmaniyah Boarding School. Baik, anak-anakku yang berbahagia, kali ini di pembelajaran pendidikan agama Islam kita akan membahas tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ya. Adapun sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama membuka dengan basmalah bersama-sama, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita capai, ya. Ada 3 poin. Yang pertama itu kita dapat meyakini bahwa sikap taat dan patuh merupakan pokok agama, ya. Yang kedua, kita dapat memahami cara menerapkan perilaku taat dan patuh. Yang ketiga yaitu kita dapat mengimplementasikan sikap taat dan patuh terhadap orang tua serta guru dalam kegiatan sehari-hari, ya. Next, langsung ke materi, ya. Nih, hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ya. Nah, kenapa kita harus taat, harus hormat kepada orang tua serta guru, ya? Kenapa? Karena itu merupakan memang tugas kita, ya. Tugas kita sebagai seorang anak dan murid yaitu menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua serta guru, ya. Nah, di sini karena menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih sayang melalui kehidupan kita sehari-hari dengan cara tidak menyakiti perasaan kedua orang tua kita, ya, dan melakukan apa yang baik bagi mereka, ya. Jadi mengapa alasan kita, ya, diwajibkan menghormati kedua orang tua kita, ya. Jadi wajib bagi kita hukumnya untuk untuk menghormati, ya, untuk patuh, gitu, ya. Itu adalah kewajiban bagi seorang anak, ya. Kita anak bukan? Iya. Jadi itu tugas kita, ya. Oke, lanjut. Pengertian hormat dan taat. Sebelum kita menginjak ke materi-materi setelahnya, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu makna hormat dan taat, ya. Hormat, sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa, itu namanya hormat. Sedangkan taat yaitu sikap setuju dan sikap siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab serta ikhlas, ya. Itu yang dinamakan taat, ya, patuh, gitu tuh. Ya, paham, ya? Next, pengertian orang tua dan guru. Nih, setelah kita tahu taat dan patuh, ya, di sini kita juga harus tahu siapa sih mereka yang dikatakan orang tua, siapa sih mereka guru itu, gitu, ya. Orang tua. Orang tua yaitu mereka ayah ibu kita, umi abi kita, ya, papa mama kita, ya, yang melahirkan serta mengasuh, mendidik serta membesarkan kita sampai sekarang, ya. Dialah mereka orang tua. Sedangkan guru, ya, atau pendidik, ya, atau disebut juga dengan murabbi, mu'alim dan mu'adib, ya, yaitu orang yang berprofesi sebagai pendidik dan mengajar siswa-siswanya di sekolah, ya, di sekolah formal ataupun non formal. Itu namanya guru. Jadi semua yang mengajarkan kita itu namanya guru, ya. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 menjelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Ya. Oke. Hormat dan taat kepada orang tua. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus patuh? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kenapa? Nah, ternyata di sini ada beberapa poin yang menjelaskan bahwasanya orang tua itu orang tua itu orang yang berjasa dalam hidup kita, betul ya? Iya. Orang yang paling berjasa pada hidup kita itu orang tua kita, ya, sampai sekarang ya. Yang kedua, orang tua kita adalah orang yang merawat dan membesarkan kita sampai sekarang, ya. Yang ketiga, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita, ya. Sekaya apapun kita nanti, kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita sampai sekarang, ya. Yang terakhir yaitu kewajiban seorang anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, memang tugas wajib ya bagi seorang anak, bagi kita ya, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya, paham? Oke, next. Hormat dan taat kepada orang tua juga dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya. Jadi di surat Al-Isra ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh membentak ke kedua orang tua kita, harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kata kasar, bahkan kata pun dilarang, ya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Allah. Oke, siapa yang mau dicintai Allah? Oke, semuanya mau ya. Jadi yuk kita bersama-sama harus berbakti, ya, harus taat, harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling dicintai Allah, ya. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amal penting yang harus dilakukan oleh setiap muslim, ya. Jadi ini alasan kenapa kita wajib, ya, kenapa Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, selanjutnya setelah kita berbakti kepada orang tua, di sini kita juga akan membahas tentang hormat dan taat kepada guru. Nih, kenapa? Yang pertama, karena guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Ya, setelah orang tua kita, di situ kita juga harus menghormati guru. Yang kedua yaitu guru tidak terbatas hanya yang ada di sekolah. Jadi guru bukan hanya yang di sekolah saja, ya. Akan tetapi yang mengajar ngaji ataupun memberikan materi di tempat les di luar, ya, itu juga disebut guru. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja yang disebut guru. Siapa saja yang pernah menyampaikan ilmu pengetahuan disebut guru. Nih, jadi semua orang, ya, yang pernah menyampaikan ilmu kepada kita, maka dialah guru kita, baik itu orang tua, ustazah, ya, kiai, teman pun. Kalau memang kita tidak tahu, kemudian dia memberikan ilmu kepada kita, maka dia guru kita,
Jadi yuk jangan pelit-pelit, yang punya ilmu yuk sampaikan ke temennya, yuk ajak teman-teman untuk belajar bareng gitu ya. Yuk sama-sama saling membagi ilmu ya. Kemudian setiap muslim wajib menghormati dan mentaati guru selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah ya. Kita harus menghormati, harus mentaati apa yang diperintahkan guru selagi itu hal-hal yang baik. Kemudian kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu terletak pada keridhaan guru. Kalau gurunya itu tidak ridho, naudzubillahi min dzalik, maka tidaklah berkah ilmu kita. Sepintar apapun kita, kalau kita menyakiti perasaan guru kita, kemudian sehingga ya guru kita itu tidak ridho dengan apa yang guru kita telah berikan ya, maka tidaklah berkah ilmunya ya. Jadi jangan sampai ya, naudzubillah ya. Jadi janganlah kita bersombong-sombong lah meskipun kita banyak ilmunya ya. Jangan sombong ya. Ayo jangan pelit-pelit lah sama ilmu ya. Harus berbagi ya. Oke. Selanjutnya, nah, kemudian inilah cara bagaimana hormat dan taat kepada kedua orang tua. Mengimplementasikan hormat kita dan taat kita kepada orang tua itu bagaimana gitu tuh. Oke, yang pertama itu taat terhadap nasihat yang diberikan ya. Dengarkan nasihat orang tua. Kemudian merendahkan diri di hadapan orang tua atau tunduk ya kepada orang tua. Kemudian tidak berkata kasar, tidak berkata keras ya. Tadi aja berkata saja dilarang, apalagi keras atau kasar ya. Membentak bahkan, nggak mau apa sih gitu, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian tidak membentak ya. Kemudian merawat mereka dengan baik ya. Kalau semoga kita semuanya diberi kesempatan untuk merawat orang tua kita nanti ya. Kemudian yang selanjutnya itu mendoakan mereka ya. Meskipun orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, yuk tetap terus mendoakan mereka, jangan sampai putus, apalagi yang sudah ditinggal orang tuanya ya. Terus kita doakan apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau yang masih ada, kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita ya, merawat mereka. Untuk yang tidak ada, yuk kita terus berikan doa-doa terbaik kita untuk orang tua kita di sana. Insya Allah orang tua kita tersenyum kepada kita ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu meminta izin jika ingin kemana ataupun melakukan sesuatu. Oke, next. Yang terakhir yaitu implementasi hormat dan taat kepada guru ya. Tadi kepada orang tua, sekarang kepada guru bagaimana? Yang pertama yaitu menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu ya. Yuk biasakan menyapa atau mengucapkan salam lah kepada guru ketika berpapasan, ketika bertemu. Jangan sampai mentang-mentang guru itu tidak mengajar kita tidak menyapa ataupun tidak mengucapkan salam. Salah itu ya. Itu salah. Tolong diperbaiki lagi yang sudah seperti itu ya. Ya, yang sudah seperti itu ya diperbaiki kembali. Jadi silahkan sapa, silahkan ucapkan salam, berjabat tangan ya kepada guru yang berpapasan dengan kita ya. Jangan hanya kepada guru yang mengajarkan kita saja ya, itu salah ya. Jadi semuanya. Yang kedua yaitu mentaati mereka ya, menuruti atau mematuhi mereka guru selagi apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan itu baik untuk kita. Yang selanjutnya yaitu bertutur kata yang halus dan sopan, tidak boleh berteriak-teriak, memanggil gurunya ya. Antum di atas, gurunya di bawah, dipanggil Ustadz, Ustadzah, itu tidak boleh ya. Samperin, tolong disamperin Ustadz, Afan Ustadz, baru tanyakan atau apa yang antum semua butuhkan. Kemudian siap membantu jika dibutuhkan ya. Kalau bisa yuk kita menawarkan, jangan kita menunggu disuruh ya, menunggu disuruh untuk membantu ya. Kalau bisa dari kita tak menawarkan, Ibu, Ustadzah, Ustadz, ada yang bisa saya bantu gitu ya.
Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi ya beberapa poin, beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami ya tentang taat dan patuh kepada orang tua serta guru ya. Untuk yang kurang paham bisa ditanyakan ataupun bisa dibuka kembali. Di buku belajarnya juga ada. Ya. Kemudian terima kasih jazakumullahu khairan katsiran untuk yang sudah ikut belajar. Untuk yang belum sempat ikut belajar bisa di download di aplikasinya ya. Silahkan dibuka kembali, silahkan ditanyakan jika tidak ada jika ada yang kurang difahami. Baik, mungkin sampai sini yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridai wal inayah ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.